Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, selamat pagi. Hari ini Jumat tanggal 14 Juli 2023. Mengawali hari ini, saya Pendeta Paben Sumitro STH mengajak kita bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 48 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur mengawali pagi hari ini dengan merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh memimpin kami sehingga firman-Mu boleh kami pahami dan mengerti sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah damai sejahtera Kristus melingkupi kami semua pada pagi hari ini dalam perenungan akan firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan dengan perikop, Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya. Supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau telah mendengarnya ataupun mengetahuinya. Juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat hianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku. Dan oleh karena kemasyuranku aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa Allah sesungguhnya sangat mengasihi umat-Nya. Walaupun kehidupan iman umat Israel sering tidak setia kepada Allah, dapat dilihat dalam Yesaya pasal 48 ayatnya yang pertama. Sehingga dengan sikap yang tidak setia kepada Allah, maka membuat Allah geram kepada umatnya, sampai Allah menyebut mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala. Dapat dilihat dalam Yesaya pasal 48 ayatnya yang keempat. Karena itu Allah ingin menghukum bangsa Israel dengan menghancurkan kekerasan hati mereka. Allah ingin menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan bangsa Babel. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini dilakukan bukan berarti Allah tidak sayang atau Allah ingin membinasakan umatnya Israel, walaupun mereka patut menerimanya. Dapat dilihat dalam Yesaya pasal 48 ayatnya yang ke-9. Tetapi Allah hanya ingin mengubah hati bangsa Israel agar mau kembali kepada Allah, mau memuji dan mengasihi Allah dengan menghukum mereka dalam dapur kesengsaraan. Dapat dilihat dalam Yesaya pasal 48 ayatnya yang ke-10. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Nabi Yesaya, Allah kembali mengingatkan bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Yang pertama itu mengenai kemunafikan mereka.
dapat dilihat dalam Yesaya pasal 48 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Kemudian yang kedua, bangsa Israel mengaku umat Tuhan, tetapi tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Sehingga Allah sangat geram kepada bangsa Israel, karena mereka menyembah ilah-ilah lain. Yesaya pasal 46. Kemudian yang ketiga, Allah meminta umatnya mengakui perbuatan-perbuatannya. Yesaya pasal 48 ayat yang ke-6a. Ia meminta umatnya untuk menyimpulkan siapa sebenarnya yang patut disembah. Apakah Allah yang adalah pencipta alam semesta atau ilah-ilah lain. Sehingga ketika mereka mengakui Allah adalah Allah yang mereka sembah Allah pencipta alam semesta, maka Allah akan mengungkapkan tujuannya mengapa malapetaka itu harus menimpa bangsa Israel atau menimpa mereka. Dapat dilihat dalam ayat pasal 48 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11, yaitu supaya bangsa Israel tidak mencemarkan lagi namanya, yaitu nama Allah. Juga mengingatkan bangsa Israel sendiri agar tidak membagi kemuliaannya dengan ilah-ilah lain. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas kita pada pagi hari ini, kembali kita boleh diingatkan oleh firman Tuhan, yaitu bahwa kita diingatkan agar tidak menyandingkan kemuliaan Allah dengan apa yang dimiliki oleh kita, sehingga membuat kita itu menjadi lupa bahwa semua yang kita miliki itu berasal dari Allah. Oleh karena itu, mari kita ambil komitmen dalam hidup kita untuk menempatkan Allah di atas segala-galanya dan memuliakan namanya dengan segenap hati kita. Bapak, Ibu, saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin Bapak, Ibu, dan kita semua sedang memiliki hati yang keras. Oleh karena itu, mari kita memohon, meminta kepada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya agar mengubah hati yang keras itu, supaya kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita memiliki hati yang penuh bijaksana, hati yang lembut, hati yang penuh kasih. Bapak, Ibu, saudara yang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita juga pun diingatkan, bila hari ini sedang menghadapi kesulitan atau menghadapi pergumulan apapun, jangan kita berkecil hati, tetapi waspada agar tidak kehilangan iman, karena Tuhan mengizinkan setiap kesulitan itu terjadi untuk sarana memurnikan atau menuntun iman kita menuju keadaan yang lebih baik. Bila hidup taat kepada Tuhan, kita akan memiliki damai sejahtera yang akan memberikan kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan itu. Sebaliknya, bila kita jauh dari Tuhan, maka kita akan kehilangan kekuatan dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Oleh karena itu, Bapak, Ibu yang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah tegar tengkuk sehingga Tuhan menghukum kita. Tetapi Allah selalu rindu untuk memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini boleh mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan. Bila firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, dan kami pun boleh diajarkan dan diingatkan untuk tetap setia dan percaya dalam iman pengharapan kami,
di dalam Yesus Kristus. Dalam setiap langkah-langkah kami selalu melangkah dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun di tengah-tengah berbagai tantangan dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan ini. Begitu juga Tuhan berikan kami hati yang lembut, hati yang bijaksana, hati yang penuh kasih, dan dijauhkan dari hati yang keras, agar selalu dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini. Begitu pula kami kembali ingin menyerahkan kehidupan kami, jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan menuntun, menjaga kami. Begitu juga Tuhan dalam segala aktivitas, pekerjaan bahkan pelayanan kami di sepanjang hari ini, baik di dalam pemerintahan maupun di wira swasta. Mampukan kami Bapa, sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik, dengan pertolongan daripada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman pengharapan kami Bapa. Berikan kami kesabaran Tuhan, kebijaksanaan di sepanjang hari ini, agar kami dapat dan mampu untuk melewati, bahkan kami pun boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat GKI Tohonyi Tumbang Bahan dan jemaat GKI Muara Laung. Biarlah di tempat-Mu yang maha tinggi, Engkau senantiasa menilik kehidupan dan keberadaan jemaat Tuhan di sana. Kau memberkati kehidupan mereka masing-masing pribadi Tuhan. Memberkati rumah tangga mereka, agar mereka tetap setia, tetap hidup, tetap setia, dan diberikan sukacita, diberikan damai sejahtera, perlindungan, keselamatan daripada Tuhan. Begitu juga ya Tuhan dalam segala tugas, pekerjaan, aktivitas yang mereka lakukan Tuhan, baik di sepanjang hari bahkan seterusnya. Tuhan melingkupi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan menopang, membuat segala sesuatu mereka kerjakan, lakukan boleh berhasil Tuhan, dengan pimpinan dan penyertaan daripada Engkau. Begitu juga ya Bapa, dalam persekutuan, agar tetap teguh, tetap kuat Tuhan dalam iman pengharapan mereka. Berkati pendeta, penutu dan diakon, MPH yang telah Tuhan pilih untuk memimpin melayani jemaat-Mu. Mampukan mereka bersama-sama dalam membina, dalam membimbing, dalam mengajar jemaat Tuhan, sehingga jemaat-Mu menjadi jemaat yang bertumbuh, jemaat yang takut akan Tuhan, dan terus berbuah dalam firman-Mu. Demikian juga Bapa, ketika ada tantangan, ada pergumulan, kuatkan dan teguhkan iman pengharapan mereka, sehingga mereka mampu dapat untuk melewati setiap tantangan-tantangan yang ada. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka berjalan sendiri, tapi Tuhan terus menuntun mereka dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan kehidupan jemaat GKI Tohonyi Tumbang Bahan dan jemaat GKI Muara Laung. Terima kasih Bapa. Ini doa kami saat ini. Dan doa ini kami serahkan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.